Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ke-9 kali ini kita akan lanjutkan akses ke database kemarin, tapi kali ini kita akan menggunakan MySQL, yaitu database yang tersimpan di server, tidak di device. Jadi kenapa kok kita harus kemungkinan aplikasi Android itu mengakses ke database MySQL? Dalam hal ini bukan MySQL aja ya, tapi semua database yang tersimpan di mesin server. Jadi kita memerlukan jaringan koneksi untuk mengakses ke sana. Jadi karena memang aplikasi Android itu tidak semuanya sifatnya standalone ya. Kalau standalone kemarin kita sudah mengenal ada database atau library SQLite ya yang diinstal atau yang tidak perlu perangkat lain lagi, dia serverless ya. Jadi sehingga bisa langsung dipakai oleh aplikasi yang standalone. Tapi kalau aplikasi yang sifatnya dia membutuhkan data terpusat, maka dia pasti akan membutuhkan juga database yang terpusat yang disimpan di suatu server. Dan untuk mengakses server, karena server itu letaknya di tempat lain dan kita memerlukan jaringan untuk mengaksesnya, maka dibutuhkan perantara ya berupa server side programming. Misalkan yang sudah kalian pelajari ya adalah bahasa pemrograman PHP. Jadi sifat dari PHP ini adalah untuk perantara atau membantu apa yang di request yang diminta oleh aplikasi atau device-nya Android itu disampaikan ke database ya. Jadi PHP ini karena server side programming, maka dia disimpannya juga di server, bukan di aplikasi atau di device smartphone Android kita. Sementara device Android ini digunakan untuk meminta layanan ya, request service-nya ke server. Jadi PHP ini dia membantu untuk meneruskan apa yang diminta oleh user melalui device Android ini ke database ya. Beberapa library itu dapat digunakan untuk komunikasi dengan server. Jadi di luar sana sudah ada beberapa ya yang kita kenal. Itu adalah yang pertama Android Query, kemudian Retrofit, kemudian Volley. Ini hanya beberapa yang populer yang bisa digunakan sebagai library. Artinya library itu sudah disiapkan built-in functionnya, kita tinggal memanggil atau memanfaatkan aja fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh library tersebut. Jadi memang library-nya ini berfungsi untuk koneksi ya, untuk mengakses ke server. Nah, sedangkan file PHP dia digunakan untuk operasi selain koneksi ya, dia juga digunakan untuk operasi ke database. Jadi operasinya itu seperti yang kita kenal, CRUD, root ya, read, retrieve, atau read, update, dan delete. Mungkin nanti juga ada search ya, dan seterusnya. Menggunakan fungsi-fungsi built-in yang ada di PHP untuk melakukan operasi database MySQL ya. Biasanya atau yang dipakai adalah yang ekstensi MySQLi ya. Ini artinya MySQLi improvement, jadi sudah diimprove dari yang versi lama. Jadi ini yang ideal dipakai untuk kita melakukan koneksi ke database. Nah, ini yang sering digunakan untuk kita koneksi ke database MySQL di dalam PHP. Fungsinya yang pertama itu MySQLi connect, dia melakukan koneksi, dan MySQLi query mengirimkan perintah query dengan parameter koneksi dan query MySQL. Jadi parameternya ada dua biasanya, koneksinya gimana, kemudian query-nya itu sendiri seperti apa. MySQLi fetch array itu mengambil hasil baris sebagai asosiatif array numerik atau keduanya, asosiatif atau array numerik atau keduanya. Kemudian ada ini fetch array, ada beberapa cara ya, selain array juga bisa, tapi kita menggunakan yang array seringnya.
MySQL ini 6 rows, ini mengambil jumlah baris di dalam table. Jadi number of rows-nya itu berapa, kita gunakan fungsi ini. JSON itu dipakai ya ketika nanti akan memanggil database atau mengakses database. JSON itu kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation, adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat atau generate oleh komputer. Jadi JSON ini format pertukaran data ya. Kalau kita ingin bertukar data seperti yang akan kita alami nanti ya, antara device smartphone ke server yang berbeda platformnya, maka JSON ini ada satu opsi untuk dipakai untuk mengirimkan atau bertukar data. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer. Oleh karena sifat-sifatnya tersebut, JSON menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. Jadi JSON itu dia bukan nempel di satu bahasa pemrograman ya. Bukan, oh ini cocoknya pakai bahasa pemrograman A atau B, enggak juga, tapi karena dia sifatnya independen ya, maka bisa dipakai oleh bahasa pemrograman apapun gitu, yang tentu saja bisa untuk menerima JSON ini untuk bertukar data. JSON sendiri memiliki format data itu key value ya, pasangan key value yang biasanya dirender dalam sebuah kurung berawal seperti ini. Modelnya ini yang hanya satu single ya, artinya ini key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value. Jadi key-nya itu biasanya ya dia field, nama field gitu ya, kolom, value-nya baru nilainya, isinya itu apa, seperti itu. Kalau mau bertingkat nanti ada lagi, misalkan ini location ya, ini di breakdown lagi, location-nya mana, misalkan kota, Madiun, kecamatan, taman, kelurahan, Pandean, seperti itu, dan seterusnya. Itu bisa di breakdown lagi, ini hanya simple aja. Nah, kemudian kita nanti akan menggunakan atau memanfaatkan Volley ya, library. Volley library itu library HTTP yang digunakan aplikasi Android untuk berkirim data melalui jaringan. Jadi ini library HTTP-nya yang dimanfaatkan oleh aplikasi Android. Meskipun Volley adalah bagian dari Android Open Source Project, Google mengumumkan pada Januari 2017 bahwa Volley menjadi standalone library. Jadi sudah dilepas tahun 2017 kemarin, ya sudah independen sekarang. Volley menggunakan konsep case untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Ini bisa kelebihan, tapi juga ada sisi kurang, sisi kelemahannya sih. Kalau kelebihannya dia karena case ya, maka dia bisa cepat untuk kita mengakses data. Tapi kelemahannya kalau case-nya itu masih ada yang lama, sedangkan kita punya data yang baru, kadang-kadang masih nyantol ke data yang lama. Jadi ini harus dihilangkan dulu untuk mengakses data yang terbaru. Sama seperti kita kalau mengakses di browser atau di apapun ya, di HP kadang suka begitu. Volley punya kelemahan ya, dia tidak cocok untuk operasi download atau streaming yang sangat besar karena Volley ini menyimpan semua respons dalam memori selama proses. Jadi memang Volley ini cocoknya dia hanya ya untuk ngirim kayak gini ya, ngirim data, disimpan, diubah, delete seperti itu. Kalau untuk download terus-terusan atau streaming yang besar gitu ya, data yang besar dia kurang cocok. Pakai alternatif yang lain tadi selain Volley. Nah, kelebihannya semua task yang perlu dilakukan dengan jaringan di Android dapat dilakukan dengan bantuan Volley. Jadi apapun yang hubungannya dengan jaringan, kita bisa minta tolong ke library Volley untuk menghandlenya.
adanya penjadwalan otomatis dalam request jaringan. Jadi ketika kita request jaringan ya, scheduling otomatisnya ini sudah ada, sudah tersedia dan sudah di manage sendiri oleh Volley. Jadi sangat mudah bagi kita untuk, jadi kita nggak ngurusi lagi penjadwalannya seperti apa, seperti itu. Kemudian caching ini nangkep ya urusan sama data. Multiple concurrent network connection, jadi bisa dipakai oleh banyak network dalam satu waktu ya, concurrent atau dalam satu rentang waktu gitu. Canceling request API, jadi API-nya itu bisa di cancel request-nya. Kemudian request prioritization, ada prioritas request. Dan Volley juga menyediakan alat debugging dan tracing. Jadi itu untuk kelebihan Volley. Nah, nanti kita akan menggunakan dua kelas ini pada Volley. Dua kelas yang sering dipakai untuk mengakses jaringan atau bertukar data jaringan. Yang pertama adalah request queue, adalah interest yang digunakan untuk mengirim permintaan ke jaringan. User dapat membuat antrian request sesuai permintaan jika diperlukan. Yang kedua itu request itu sendiri, yaitu semua informasi yang diperlukan untuk membuat panggilan API web disimpan di dalamnya. Merupakan dasar untuk membuat network request. Biasanya pakai POST ya, kalau kita ada formnya di situ. Tapi kalau hanya untuk menangkap aja, mengambil data, bisa digunakan GET. Jadi request queue sama request ini dua kelas yang kita nanti akan pakai itu untuk memanfaatkan atau menjalankan Volley ini di aplikasi kita. Nah, contohnya seperti ini. Ini URL-nya yang alamat servernya sampai dengan path filenya itu disimpan di sini. Kemudian ini nanti akan digunakan di sini untuk melakukan request. Ya, ini kebetulan pakai Java ya, sintak Java contohnya. Tapi kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ada objek request baru dia ada request di situ. Terus di request value-nya ditambahkan apa yang tadinya itu diinisiasikan di atasnya. Jadi seperti itu pendahuluan untuk kita nanti melakukan coba praktikum pengaksesan database yang disimpan di server ya. Jadi kita akan simulasi nanti menggunakan localhost dulu untuk praktikumnya, tapi database-nya itu real MySQL yang kalaupun bisa kita menggunakannya untuk mengakses data yang disimpan di server itu memungkinkan seperti itu. Terima kasih, saya kira itu untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.